Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan mereview eh, momen yang tidak pernah terlupakan. Karena sudah 2 tahun ini semua orang tidak bisa mengunjungi tempat yang suci seperti ini. Baik sahabat-sahabatku semuanya, inilah momen-momen yang sangat langka buat saya, yang mungkin sahabat-sahabat semuanya ada yang pernah dan sudah pernah kesini untuk mengingat-ingat kembali tempat-tempat yang pernah sahabat-sahabat kunjungi. Selamat menyaksikan. وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. Umat artinya panah, ya, pemanah Bapak Ibu ya. Jadi pasukan yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad di situ, pasukan pemanah kurang lebih 50 orang. Untuk info selanjutnya besok nanti saya terangkan panjang lebar Bapak Ibu sejarahnya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini karena kita langsung ke kebun kurma acara milad, sebentar lagi kita akan sampai, insya Allah 15 menit lagi atau 8 menit lagi kita akan sampai Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya, itu sebelah kiri ya, banyak ya. Ya, ini Jabal Uhud Bu. Yang kecil ini bukan Jabal Uhud namanya Bu, yang sebelah kiri ini. Ini Jabal Rumat, tempatnya pasukan pemanah. Yang Jabal Uhud yang ini di depan nih Bu, yang besar ini. Ya, ini yang besar ini semua Jabal Uhud. Jabal Uhud ini Bapak Ibu adalah menurut hadis Nabi sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Jabal Uhud kepada Nabi Muhammad, sempat Jabal Uhud menawarkan diri. Kali putaran, dia selesai di Hajar Aswad juga Bapak Ibu ya. 7 putaran dalam keadaan Bapak Ibu memiliki wudhu. Karena tawaf disamakan dengan wudhu, dengan sholat harus mempunyai wudhu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu batal atau keluar angin, ngapunten ya Bapak Ibu, maaf, kalau keluar angin atau kentut belum selesai tawaf Bapak Ibu berarti tidak sah. Sedangkan tawaf adalah rukun umroh yang tidak boleh Bapak Ibu tinggalkan. Jadi kalau batal Bapak Ibu lapor ke kami, nanti bis 4 insya Allah tawafnya. Untuk tawaf bis 4 gabung dengan bis 5, jadi 2 bis. Nanti saya bagikan earphone kepada Bapak Ibu, cuma earphone-nya cuma 21 saja. Ini nanti saya kasihkan kepada yang muda-muda, karena yang sepuh-sepuh nanti saya taruh depan untuk tawaf dan sa'inya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk ibu-ibu saya taruh tengah untuk tawaf, di samping kanan kiri adalah bapak-bapak untuk melindungi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang udah sepuh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk tawaf Bapak Ibu tidak boleh Bapak Ibu tidak punya wudhu atau batal wudhu. Nah, terus Bapak Ibu bertanya, gimana caranya untuk menjaga pantang larang wudhu, sedangkan di sana ada jutaan manusia melaksanakan tawaf. Nggak mungkin sesama lawan jenis laki perempuan tetap tersenggol Bapak Ibu ya. Sedangkan di kita Syafi'iyah tetap batal wudhu kita. Jadi kita untuk tawaf, untuk umroh ini bisa Bapak Ibu pindah madhab atau naklid yang seperti kemarin disampaikan. Kalau Malikiyah
Bapak Ibu pindah madhab ke Malikiyah, tentunya bukan tawafnya saja yang pindah madhab Bapak Ibu ya, semua dari wudhunya juga, wudhunya beda Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Malikiyah kita bersentuhan dengan lawan jenis tidak dibarengi dengan syahwat, wudhu kita tidak batal Bapak Ibu. Beda kalau Syafi'iyah. Nah, sedangkan di kita kemungkinan besar ini semua Syafi'iyah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tersentuh batal tetap. Nah, sedangkan saya kemarin saya ada pertemuan ngaji Bapak Ibu para mutawif kepada Syekh Ahmad Al-Maliki di Makkah. Tentunya untuk orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i, kata kiai saya yang di Mekah Bapak Ibu, harus semua naklid atau pindah madhab ke Malikiyah. Kalau tidak pindah madhab, ada yang bertanya seperti itu, kalau bersentuhan batal. Nah, otomatis kalau sudah batal wudhunya, tawafnya juga ikut batal. Kalau tawafnya ikut batal, berarti umrohnya juga batal semua Bapak Ibu. Jadi untuk tata cara wudhu Malikiyah Bapak Ibu, kalau Syafi'iyah cuma satu saja bedanya Bapak Ibu ya. Kalau Malikiyah cuma mengusap sedikit saja di depan kan, paling tidak 3 helai rambut. Sedangkan kalau Malikiyah Bapak Ibu harus semua ngusap sampai ke belakang. Bukan punya artian harus basah Bapak Ibu ya, cuma ngusapnya sampai ke belakang, sampai ke belakang sini. Nah, ya, bukan punya artian harus basah kuyup, tidak, ngusapnya sampai ke belakang. Nah, itu bedanya, itu perbedaannya cuma itu saja ya Bapak Ibu ya. Nah, cara naklidnya seperti apa Bapak Ibu, niatkan di dalam hati saja, nggak usah repot-repot Pak. Nah, saya wudhunya Malikiyah udah cukup. Saya mau ngambil wudhunya Malikiyah, nawaitul wudu'ah, sama seperti yang Ibu biasa baca. Cuma perbedaannya Bapak Ibu ngusap rambutnya sampai ke belakang ya. Kalau Syafi'iyah kan cuma beberapa yang di depan, paling tidak 3 helai saja. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu bersentuhan tidak dibarengi dengan syahwat, wudhu Bapak Ibu tidak batal. Beda dengan sa'i. Nah, ini rukun yang keempat, rukun yang ketiga Bu ya, adalah sa'i. Di antara Sofa, Gunung Sofa dan Marwah 7 balikan. Beda kalau sa'i batal wudhu tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan udah nggak tahan, udah nahan kentut misalkan ngapunten di tawaf, keluarkan aja nanti pas sa'i. Iya, tapi jangan sampai kedengeran teman-teman Bu ya, juga kurang baik. Tapi kalau nanya afdolnya Bapak Ibu, lebih afdol punya wudhu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu udah nggak kuat, udah nggak apa-apa. Terus yang kelima adalah gunting rambut paling sedikit 3 helai ya, 3 helai paling sedikit. Paling sempurna gundul ya Pak ya. Tapi kalau mau umroh lagi jangan gundul Pak, nanti untuk yang kedua malah nggak ada rambutnya. Jadi kalau untuk yang pertama syarat saja sedikit. Nanti kalau udah Bapak Ibu yang terakhir itu umroh, untuk bapak-bapak mau gundul nanti saya antar ya. Terus yang kelima, rukun yang kelima adalah tartib atau tidak lompat-lompat. Dari niat kita tawaf, dari tawaf kita sa'i, setelah sa'i kita gunting rambut, baru umroh Bapak Ibu selesai ya. Kalau belum gunting rambut, meskipun kita sudah selesai sa'i ini di antara Gunung Sofa dan Marwah Bapak Ibu ya. Dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, ini dihitung 2, bukan dihitung 1. Banyak yang salah pengertian seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari Gunung Sofa ke Marwah itu Bapak Ibu udah dihitung 1. Dari Marwah ke Sofa dapat 2. Kalau dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa Ibu hitung 1, 7 tambah 7 jadi berapa Bapak Ibu? 14. Sedangkan sa'i ada berapa kilo? Panjang sekali Bapak Ibu ya. Kalau yang masih muda-muda sehat, bagi yang sepuh insya Allah nanti saya sa'i sama tawaf pelan-pelan saja. Yang penting Bapak Ibu bisa ibadah dengan tenang dan nyaman. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita umroh yang pertama ini Bapak Ibu. Nah,
sedangkan larangan-larangannya, larangan-larangan ihram ini perlu perhatian kepada Bapak Ibu. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian seperti tisu basah, minyak, parfum, lor-on, apa ini? Deodoran. Terus minyak kulit, bedak kulit, hembody. Maaf Pak. Saya nggak tahu namanya Pak ya. Yang penting intinya yang bersifat wangi-wangian seperti tisu basah itu tidak boleh. Kalau Bapak Ibu melanggar, Bapak Ibu kena dam. Damnya berapa? 30 real. Nah, kalau ke kiai, nah itu masih kurang. Itu kalau kiai saya bilangnya 60 real. Jadi kan ngasih 6 orang fakir miskin. Nah, paling tidak satu orang 10 real. Jadi intinya, nah ini namanya dam tahyir Bapak Ibu ya. Kalau yang pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu namanya dam tahyir. Pelanggarannya bisa Bapak Ibu bisa milih, bisa berpuasa, bisa bayar uang. Tapi nggak ada yang berpuasa, tidak ada. Semasa saya bawa jamaah berapa 7 tahun ini nggak ada yang berpuasa, bayarnya Pak pakai uang semua. Seperti rambut jatuh, sengaja atau tidak sengaja tetap kena dam. Ya Bapak Ibu ya, rambut jatuh sengaja tidak sengaja tetap bayar dam. Nah kalau Bapak Ibu mau afdol, kalau Bapak Ibu tidak mau afdol, monggo nafsi terserah Bapak Ibu. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, selama Bapak Ibu sudah melafazkan niat ya, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh mengusik tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram, tidak boleh mengusik hewan yang ada di tanah haram, tidak boleh ngomong-ngomongin hal-hal yang tidak baik. Terus apalagi banyak, apalagi bicara-bicara kotor. Karena apa? Karena itu juga termasuk larangan-larangan ihram. Ya al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Karena umrah ini disamakan dengan haji kecil. Jadi rafas juga tidak boleh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita sudah melafazkan niat, Bapak Ibu tidak boleh udah pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah tidak boleh dilakukan lagi. Seperti ngomongin orang tidak boleh. Ya, bicara-bicara kotor tidak boleh juga Bapak Ibu. Kalau Ibu melanggar, Bapak Ibu kena dam. Ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tidak boleh memakai cadar atau masker. Ya, harus setelah niat buka sampai ke Mekah. Ya, tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi semua. Harus terbuka kelihatan telapak tangannya. Ya Bu ya. Kalau itu dilanggar kena dam. Sedangkan bapak-bapak tidak boleh memakai kopiah, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menyelimuti mata kaki bapak. Ya bapak-bapak ya, tidak boleh. Tidak boleh memakai celana dalam, cuma 2 helai saja. Kalau misalkan tas sama cincin, jam tangan, ini termasuk bukan bapak memakai, ini souvenir Bapak Ibu ya. Jadi tidak apa-apa. Perlengkapan ya. Jadi ini cuma aksesoris. Nah, jadi yang bapak-bapak mohon nanti kalau sudah niat dicek kembali, saya sarankan dicek kembali sebelum melafazkan niat, seperti celana dalam yang sering tertinggal. Lebih baik sebelum turun sekarang yang masih memakai celana dalam atau barang-barang dalam dilepas bagi bapak-bapak, takut nanti takutnya setelah kita melafazkan niat malah lupa Bapak Ibu ya. Untuk bapak-bapak ini kebanyakan bapak-bapak yang sering lupa. Dan jakit nanti setelah niat bapak-bapak langsung disimpan, takutnya nanti perjalanan ke Mekah 7 jam kedinginan dipakai di jalan. Intinya kalau kita sudah melafazkan niat dari sini Bapak Ibu ya,
Kita nyampe ke Mekah bukan selesai. Kalau kita belum belum tawaf sa'i sampai gunting rambut, kita belum selesai larangan-larangan ihram Bapak Ibu. Karena banyak saya bawa jamaah nyampe ke Mekah dikira sudah selesai. Kita mau berangkat tawaf udah ganti jaket sama celana sama kaos, udah rokokan di depan. Ya Allah. Nah itu yang susah Bapak Ibu. Itu udah kena damnya itu kambing langsung. Ya, dam kambing sekarang harganya 600 real. Harga Saudi Arabia satu kambing. Ini ibu-ibu ada yang datang bulan tidak? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah, itu nikmat yang cukup besar kepada Bapak Ibu. Pak ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu itu datang bulan. Nah, kalau ikut datang bulan baru beda lagi nanti. Ikut niat tapi tidak ikut tawaf sampai suci dan bersih. Kita masuk Mekah, tata krama kita masuk tanah haram Mekah dengan kondisi ihram Bapak Ibu ya, niat umroh. Kalau kita datang ke tanah suci Mekah tidak melafazkan niat umroh atau ihram, tidak berihram, kita su'ul adab atau jelek tata krama kita memasuki tanah haram, tanah suci yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umroh yang pertama kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.